Saya ke Prof. Sulis. Prof. Sulis, beberapa waktu lalu Prof. Sulis dan kawan-kawan guru besar juga menyampaikan manifesto yang kira-kira intinya adalah memberikan masukan, mengingatkan jalannya pemerintahan supaya kembali lagi kepada sandaran moral kerakyatan gitu. Anda melihat fenomena yang tadi saya sampaikan, ada muncul tiba-tiba informasinya masih dalam konfirmasi apakah benar atau tidak akan ada gerakan besar mulai dari masyarakat Pati, mulai dari beberapa daerah. Anda melihat apakah ini sesuatu yang memang diorkestrasi atau memang ini ada kaitannya dengan ya akumulasi dari apa yang Anda sampaikan di forum intelektual antardisiplin itu? Terima kasih Mas Yogi. Jadi sebagai warga masyarakat yang kompeten, artinya yang mengerti hak-haknya, mengerti persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya, mereka tentu bisa merespon dalam bentuk apa saja, tergantung kemampuan, kapasitas ya, dan juga kapitalnya ya, kapital sosial dalam hal ini. Nah, kaum intelektual itu merasa harus berkontribusi apabila terjadi krisis yang berat gitu. Jadi dipikirkan harus dilakukan kajian-kajian, mengumpulkan segala macam data, referensi untuk bidang-bidang yang apa nih yang genting. Krisis ekonomi, pangan, energi, sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, hukum, politik, macam-macam. Dan mereka itu seratusan orang berkumpul. Dan intelektual itu tidak harus gelarnya berderet-deret, tetapi adalah mereka yang terus-menerus berpikir dan mencari mengapa ini terjadi dan solusinya seperti apa. Jadi juga mereka yang resah, itulah baru intelektual. Dan mereka dari berbagai universitas, lalu juga intelektual publik yang ada di masyarakat ya, berkumpul seratusan orang. Lalu mereka bersama-sama melakukan kerja-kerja panjang sebenarnya dan senyap, sunyi karena dilakukan di jadi focal pointnya Universitas Indonesia dan UGM. Mereka melakukan FGD, di situ dilakukan diskusi-diskusi, lalu dituliskan policy briefnya, dan kemudian didebat-debatkan di dalam berbagai macam bentuk sehingga lahirlah, dan itu juga direview, dibuat proofreadnya sampai menemukan bentuk yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lalu abstraksinya dibuat di dalam suatu manifesto, desakan-desakan yang kami bacakan di Taman Ismail Marzuki. Dan itu inti pesannya adalah memberikan catatan dan mengingatkan jalannya pemerintahan kan, tidak ada tujuan lain untuk perbaikan bangsa. Ya, dan kami merasa itu adalah mandat dari kaum intelektual karena di universitas itu dinyatakan oleh Magna Carta Universitatum, tugas kami itu bukan hanya memproduksi ilmu pengetahuan, tapi juga membangun budaya akademik, harus memastikan bahwa masyarakat itu bisa berpikir dan bertindak rasional. Dan kalau kami menyatakan sesuatu, kami bukan sedang melakukan gerakan politik, tetapi kami sedang melakukan gerakan moral, gerakan pemikiran. Gerakan moral dari guru besar. Ya. Bung Kurnia, pasti juga istana mendengar, memantau apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Akan ada gerakan besar dari berbagai elemen termasuk gerakan mahasiswa. Desas-desus itu pasti sampai, dan sampai kita tahu semua lah, ada beberapa mungkin itu antisipasi atau mitigasi lah. Salah satunya yang mencuat ke publik dan mendapat reaksi negatif terutama adalah ketika ada pemblokiran rekening dari bank pemerintah. Sebetulnya istana melihat situasi seperti ini seperti apa? Karena pasti istana sudah mengantisipasi menjelang 2 tahun, mengantisipasi informasi yang beredar, dan sudah tahu persis apa yang harus dijawab nih, supaya satu, menjaga ketertiban, yang kedua, jalannya kebebasan berpendapat tetap dilindungi, karena itu bagian dari undang-undang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berulang kali Presiden Prabowo menyampaikan itu. Mas Yogi, tugas pemerintah itu satu, Mas Yogi. Taat dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Hak untuk menyatakan pendapat itu tertuang pada peraturan hukum tertinggi di dalam konstitusi.
turunannya ada banyak, Mas Yogi. Ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, kalau pemirsa melihat aturan itu dan mencari kata demokrasi, maka tercantum di sana. Demokrasi adalah hak kebebasan berpendapat warga untuk mengkritik, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan presiden dan atau wakil presiden. Maka dari itu, konteks peraturan perundang-undangan itu, pemerintah menghargai dan menghormati setiap pendapat masyarakat. Misalnya tadi ada rencana demonstrasi tanggal 27 Agustus, kapanpun demonstrasi itu dilakukan, Mas Yogi, tugas pemerintah itu dua. Satu, memastikan kebebasan berpendapat itu dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, terpenting Mas Yogi, ketika sekumpulan orang menyatakan pendapat, maka ada hak warga lain yang mungkin atau barangkali misalnya tidak bisa lewat jalan tersebut. Maka tugas negara di sana adalah memastikan orang-orang yang menyatakan pendapat dapat disalurkan dan hak-hak warga lain tidak terganggu, Mas Yogi. Jadi dalam konteks itu pemerintah melihat ketika tuntutan yang disampaikan oleh misalnya yang ramai sekarang terkait dengan penegakan hukum, aturan pemberantasan korupsi, bagaimana komitmen negara dalam memberantas korupsi, tentu pemerintah sejalan dengan tuntutan itu. Karena sejauh ini, misalnya Mas Yogi soal perampasan aset, saya rasa sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden dan faktualnya hari ini sudah berjalan prosesnya di DPR. Jadi siapapun Mas Yogi, kanal apapun yang digunakan dalam menyatakan pendapat, maka pemerintah mendengar pernyataan itu. Apalagi Mas Yogi yang menyampaikan rekan-rekan guru besar. Tentu bukan kapasitas pemerintah menilai itu. Karena memang tadi Prof. Sulis sampaikan ada tanggung jawab intelektual, pendidikan, dan lain sebagainya. Justru masukan-masukan itu amat sangat berguna bagi pemerintah, sebab bisa saja Mas Yogi ada hal-hal yang terlewat dari pemerintah. Dan Presiden juga menyampaikan, setiap pemimpin harus siap untuk dikritik, karena kritik itu adalah multivitamin bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dari sudut pandang yang lain.